Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendiarus Bangga dari Sistem Informasi 23 dengan NIM 124236010 dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Komputer SID. Nah, di sini saya akan membuat video demo simulasi menggunakan paket tracer, yaitu tentang routing dinamis menggunakan protokol RIP. Nah, untuk studi case-nya kita sudah ada dibuatkan. Ini gambaran topologinya secara kasar. Nah, sebelum itu, sebelum melakukan demo, kita harus mengetahui uh, basicnya dulu, yaitu apa sih routing dinamis itu, apa sih RIP itu. Nah, saya sudah merangkumnya secara singkat untuk pengenalan saja. Nah, RIP itu Routing Information Protocol, yaitu salah satu protokol routing dinamis yang digunakan untuk mengelola router antar dalam rute antar router dalam jaringan yang terhubung. Nah, RIP ini berbasis routing berbasis vektor jarak yang menggunakan jumlah hop atau lompatan sebagai metrik untuk menentukan rute terbaik pada suatu jaringan tujuan. Nah, ada pun juga cara kerja RIP. Cara kerja RIP itu dengan cara menyebarkan tabel routing ke routernya tetangganya. Nah, yaitu dengan membandingkan rute yang diterima dengan tabel routing miliknya sendiri. Kemudian memperbarui tabel routing, yaitu jika rute yang diterima memiliki jumlah hop yang lebih sedikit, sehingga menyediakan jalur yang lebih singkat ke tujuan. Nah, itu adalah gambaran besar dari uh, protokol RIP dan routing dinamis. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke simulasi menggunakan paket tracernya. Kita langsung masuk ke Cisco. Nah, langkah awal di sini yaitu membuat topologi jaringan yang sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan, yaitu seperti ini. Kita langsung membuat saja, yaitu dengan menggunakan 6 router yang saling berhubungan. Kita menggunakan 6 router. Nah, di sini juga terbagi ke dalam 4 area, yaitu ini, 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 dan ini. Yaitu area pertama yaitu di sini, area 2, area 3, dan area keempat. Oke, kita masukkan switch ke setiap areanya. Nah, karena ini cuman demo simulasi routing dinamis saja, kita hanya perlu menggunakan satu PC saja untuk perangkat kliennya agar tidak terlalu banyak. Nah, sebelumnya kita inisialisasi dulu. Ini PC1, PC3. Nah, untuk routernya juga ya teman-teman, kita inisialisasi agar mudah dipahami, yaitu dengan R1, R2, R3, R4, R5, R6. Oke. 1, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita langsung saja yaitu menghubungkan kabelnya.
pada setiap perangkat. Oh, sebelum itu kita perlu menambahkan port pada fisikal pada setiap routernya. Karena untuk di sini menghubungkan tiga kabel, kita membutuhkan satu kabel, setidaknya satu kabel lagi. Kita matiin saja, kita buang ini tidak perlu. Kita menggunakan uh, port CFE saja. Kita pasang dua untuk jaga-jaga. Kita ganti dan isi pada setiap routernya teman-teman. Oke, kita onin, jangan lupa teman-teman. Kita lanjut pada router 3. Open dulu, kita buang yang tidak perlu. Kita masukin yang CFE seperti sebelumnya. Kita on dulu. Oke, lanjut pada router 4. Jangan lupa di onin. Kita ganti router terakhir. Oh, maaf, ini belum masih hidup. Kita matiin dulu karena tidak bisa. Oke teman-teman, kita hidup lagi. Nah, setelah kita menambahkan port pada physical setiap routernya, langkah selanjutnya kita menghubungkan kabel pada perangkat pada topologi tersebut. Nah, ini kita isi aja teman-teman. Nah, kita juga menghubungkan router ke routernya dengan crossover, kabel crossover. Nah, oke teman-teman, seperti ini topologi jaringan yang sudah ditentukan. Kita rapin dulu ya teman-teman, agar mudah dilihat dan dipahami. Nah, setelah kita membuat topologi jaringan sesuai dengan studi case, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi alamat IP pada perangkat klien maupun pada perangkat router. Nah, sebelum itu saya sudah merangkumnya, yaitu dengan
dengan menerjemahkan IP yang ada pada studi cache ke dalam bentuk tabel agar memudahkan kita dalam membaca alamat IP-nya. Kita langsung saja ya teman-teman. Kita konfigurasi alamat IP pada perangkat klien terlebih dahulu. Kita langsung masuk saja ke desktop, IP configuration. Nah, oh iya teman-teman, maaf. Coba kita pindah dulu nih konfigurasi alamat IP-nya ke dalam bentuk inisialisasi pada topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, kita beri alamat IP dulu agar memudahkan kita. Yaitu area pertama itu 192.168.1.0. Ini IP globalnya teman-teman. Oke. Untuk area 2 kemudian pada area 3 Nah, kemudian teman-teman, kita langsung saja konfigurasi alamat IP pada perangkat kliennya. Dimulai dari area pertama, yaitu dengan ya, masuk ke IP configuration. Kita isi alamat IP-nya, yaitu dengan 192.168.2. Nah, kenapa 1.2? Karena 1.1 adalah default gateway dari area tersebut. Digunakan juga pada router. Berarti untuk perangkat klien kita mulai dari titik 1.2. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0 karena slash 24 sesuai dengan ketentuan pada tugas. SD default gateway-nya 168.1.1. Oke. Kemudian perangkat kedua, perangkat kedua pada area kedua, kita masuk di stop IP configuration sama kita 192.168.2.2. Alamat IP-nya sama karena 124 semua. Kemudian kita konfigurasi alamat IP pada ruangan sebelah. Di stop IP configuration 192.168.3.2. Nah, jangan lupa ya teman-teman default gateway-nya diisi juga 192.168.3.1. Ini juga sama 192.168.4.2. Sesuaikan dengan areanya teman-teman. 192.168. Nah, oke. Udah semua konfigurasi alamat IP pada perangkat klien. Nah, setelah itu apa sih yang mau dilakuin? Kemudian kita konfigurasi eh, router antar router. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi perangkat router dulu. Nah, disclaimer konfigurasi alamat router ini sesuai dengan kabelnya, yaitu semisal router router A, kita sebut ini router A, kita konfigurasi sesuai dengan kabel yang terhubung, yaitu ini 1/0. Ini menghubungkan router A dengan perangkat klien yang ada di area 1, kemudian FA 0/0 untuk menghubungkan router A dengan router selanjutnya, yaitu router B. Kemudian juga
ini router A dengan router terakhir disambungkan oleh FA 2/0. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Nah, kita juga udah menerjemahkan secara gampang lah istilahnya pada ini. Nah, ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke router, kita konfigurasi, kita sesuaiin ya teman-teman. Ini 1/0. Nah, 1/0 itu kita masukkan IP-nya 192.168. Bentar, Pak. Oh, ini pakai 1.1, 10.1, 50.1. 1/0-nya pakai 1.1 ya teman-teman, karena menghubungkan router dengan area. Maksudnya otomatis karena 2/24 kita onin teman-teman. Setelah itu, setelah itu kita menghubungkan router A dengan router B, yaitu yang dihubungkan melalui FA 0/0. Nah, ini teman-teman, 10.1. 192.168. Nah, kemudian jangan lupa yang di hubungan router A dengan router terakhir ini melalui FA.2, FA/0, yaitu tadi 192.168.50. Jangan lupa di on ya teman-teman. Nah, kenapa masih merah? Karena kita juga harus perlu mengisi konfigurasi alamat IP pada router selanjutnya agar nanti jalurnya berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya kita konfigurasi eh, router pada router B. Nah, 0/0, 1/0, dan 2/0. Kita isi 1/0 dulu ya teman-teman. Nah, menggunakan alamat IP ini 10.2, 20.1, 60.1. Nah, 0/0 ini kita masuk konfig 192.168. Kita onin. Oke. Kita masuk ke ini FA 1/0 yang menghubungkan router B dengan router C. 192.168. Kemudian kita juga ini ke bawah dengan 2/0. 192.168.6 tadi 60.1 ya teman-teman, kalau ingat. Nah, ini kita cek lagi apakah benar. Nah, benar 20.1 dan 60.1. Nah, ini udah warna hijau ya teman-teman, router A dengan router B dengan jalur di sini ini sudah hijau ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu semuanya aja teman-teman. Nah, kita selanjutnya ini router C, kita hubungan 0/0 terus pada area dan 2/0. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Router C. Nah, untuk ini cuman gambaran doang nih teman-teman, gambaran kasar karena kita nyesuaiin FA Ethernet pada Cisco. Nah, router C itu 20.2. Kenapa 20.2? Karena ini terhubung dari sini. Dan ini 1/0 dari 3.1 karena terhubung pada kedua, area ketiga maaf. Nah, kita langsung saja, kita mulai dari area dulu, yaitu router pada eh, kabel FA 1/0. FA 1/0 ini memakai
3.1 teman-teman, ini teman-teman, karena terhubung melalui area. Kita langsung aja kita FA1 per 0, kita isi saja 12168. Onin. Nah, oke, udah hijau. Kemudian kita 0 per 0, 0 per 0 tadi berhubungan dengan router B, yaitu 20 per 20.2 tentunya. 0 per 0 dan 2168 20. Oke, kita onin. Nah, sudah hijau teman-teman, tinggal kita ini konfigurasi alamat IP pada FA2 per 0. FA2 per 0 tadi 70.1. Kita cek, apakah benar? Ya, benar. Dan 2168. Kita onin teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah ke router ini dulu teman-teman. Kita urut aja. Nah, kita perlu menghubungkan FA2 per 0, FA3 per 0, dan FA1 per 0 pada area ketiga. Nah, kita cek dulu. Ini router G 4.1 ini untuk IP pada areanya, IP router pada area. Kita isi saja 1 per 0 dulu, 4.1. Dan 2168. Nah, oke. Kemudian yang atas FA2 per 0. FA2 per 0 tadi 70.2. Nah ya, benar. 70.2 sama 40.1. FA3 per 0-nya yaitu tadi 40.1. Ini teman-teman, oke. Selanjutnya kita pindah ke router yang ini. Nah, router yang ini terhubung dari router atas dan router samping ini ya guys. Jadi kita isi 3 per 0 dulu, tadi berapa? Ini router E 40.2 60. Ini ya teman-teman. Dan 2168 40.2. Nice. Oke. Tadi yang 1 per 0. 60.2. 1 per 0 FA 1 per 0 yang atas tadi 60.2. Dan 2168 60.2. Yang samping 30.2. FA2 per 0-nya 30.2. 2168 30.2. Nah, kita on teman, jangan lupa. Nah, setelah itu kita konfigurasi alamat terakhir ya teman-teman, yaitu ini ada router 2 sebenarnya, router 5. Nah, kita isi dulu pada areanya, yaitu areanya FA1 per 0, yaitu dengan 2.1.
ini saja teman-teman. Kemudian 3 per 0 sama 2 per 3 per 0 yaitu 50,2, 2, 1, 6, kemudian terakhir yaitu 30,1 A2 per 0. Nah, kalau sudah ini belum selesai ya teman-teman. Kita masih setting CLI-nya pada setiap routernya. Coba kita testing dulu. Nah, ini kesini successful ya teman, harusnya bisa. Ini kesini. Nah, ini belum bisa karena kita belum setting CLI-nya. Kita langsung saja setting CLI-nya, yaitu konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIPv2. Kita langsung masuk CLI pada router pertama. Ini ya teman-teman. Nah, kita boleh exit terlebih dahulu aja. Kita mulai, nah kalau mulai dari awal gini, langkah pertama itu enable atau N aja bisa, itu singkatan dari enable. Kita masuk ke konfigurasi terminal, convt. Nah, kita kan menggunakan router IP V2 ya teman-teman. Kita tulis router RIP dulu, kemudian V2. Nah, V2 itu apa sih? V2 itu version 2. Nah, kenapa menggunakan version 2? Karena lebih efektif dan minimalisir kesalahan pada version pertama. Nah, kemudian kita enter saja, kemudian no auto summary. Nah, ini juga penting teman-teman. No auto summary. Nah, kita lanjut saja yaitu dengan ini. Setelah itu kita masukkan network address-nya yang terhubung pada interface area router seperti itu teman-teman. Network ini, kita isi dengan network address 192.168.1.0. Nah, 1.0 itu yang network address dari areanya. Oke, kita saja net 192.168.168, teman-teman. Kita cek dulu 10 sama 50 ya teman-teman. 0, kemudian net 192.168.50. Nah, ini kenapa um, ini kenapa 10.0 dan 50.0? Karena network address dari ini, dari sini dan ke sini. Oke, kita langsung add saja teman-teman. Oke, maaf teman-teman. Harusnya dari awal kita inisialisasi ini apa namanya network address dari setiap router yang terhubung. Nah, coba kita inisialisasi dulu ya teman-teman. Dengan ini kita cek saja ke ini gambaran dari tugas ini.
10.0 ya teman-teman, yang terhubung dari sini 192.168.10.0. Nah, di sini 192.168.50.0. Kemudian kita cek lagi yang ini. Nah, yang kesini itu 20.0 dan 2168.20. Kemudian di sini um, 70.0 dan 2168. Di sini 40.0 dan 2168. Mana nih? Oh, belum. Dan 2168. Nah, di sini juga teman-teman. Di sini tuh 30.0 dan 2168.30. Nah, di sini tuh 60.0 dan 2168.60. Oke, gitu teman-teman. Biar gampang saja. Nah, di sini. Nah, oke, kita lanjut saja teman-teman untuk konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIPv2. Tadi kita udah menghubungkan yang ini ya teman-teman, yang pada router pertama ini. Kemudian kita lanjut saja router ini. Nah, kita masuk ke CLI, ke RIP. Nah, oke, ini loh. Ini teman-teman. Nah, di sini juga bisa teman-teman. Kita masukkan RIP routingnya di sini, tapi sebelumnya kita putar RIP v2 dulu. Tapi kita menggunakan cara yang ada di CLI. Nah, ini kalau udah router RIP begini teman-teman, kita langsung saja pencet, kita setting saja v2 langsung saja. Nah, kita masukin no auto summary dulu, jangan ketinggalan teman-teman, sangat penting sekali. Kemudian kita masukin network address-nya yang terhubung, yaitu 10.0, 20.0, dan 60.0. 168.0, dan 2168.20.0, dan map 12168.60. Nah, begini teman-teman. Jangan lupa kita exit. Oke, kita close saja. Kemudian kita pindah ke konfigurasi routing dinamis pada router selanjutnya. Nah, ini kan terhubung dari perangkat, dari area perangkat klien, dari routing sebelumnya dan routing sesudahnya. Oke, kita lanjut saja teman-teman, masuk ke CLI seperti tadi. Nah, kalau seperti ini kita start dari awal teman-teman, seperti tadi. Router enable, kita ini aja. Kemudian konfigurasi terminal, kita singkat saja config. Oke, ini juga bisa kita masuk ke router RIP dan v2. Kita menggunakan v2 ya. No auto sendiri
Kemudian kita masukin network address yang terhubung pada router tersebut, yaitu 192.168.3.0, net 192.168.20.0, net 192.168.70.0. Kita exit teman-teman. Kemudian kita lanjut setting CLI pada router selanjutnya, yaitu ini dulu aja nggak apa-apa. Kita masuk ke CLI, kita enter saja, enable convt router RIP ini 2. Dari yang terhubung pada routernya itu 4.0 dan 2168 4.0 net dan 2168.70.0 net 192.168 kemudian 40.0 kita exit. Selanjutnya kita berpindah pada router ini, router 5 kalau di sini. Kita masuk ke CLI, kita enter saja langkah-langkahnya seperti tadi, enable konfigurasi terminal router RIP V2 auto summary. Kita masukkan record address yang terhubung pada router tersebut, yaitu 192.168 40.0 net 2168 60.0 net 192.168 terhubung ini 30 ya teman-teman, 30.0. Kita exit, kita cross check dulu ya teman-teman pada router keberapa tadi, router ke-5 ini router Nah, selanjutnya kita konfigurasi routing dinamis pada router terakhir ini. Makanya seperti tadi teman-teman, enable config RIP V2 no auto summary. Kita masukin network address yang terhubung pada router tersebut, yaitu interface-nya. Yang pertama yaitu ini teman-teman, 192.168.2.0. Nah, ini network address dari area tersebut. Kemudian net 30.0 dan 50.0. Net 2168 50. Kita akses dulu. Nah, oke. Setelah itu kita coba cek ini saja. Tapi sebelum itu bentar. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasi alamat IP, konfigurasi routing dinamis pada perangkat klien dan router, dan setting ke CLI-nya. Nah, kemudian langkah terakhir kita akan mencoba tes ping untuk
router ke routernya. Coba kita mulai dari perangkat ini dulu ke sini teman-teman. Nah, nah, violet. Violet karena kita harus mengulangi kedua kali. Nah, ini successful. Kita lihat dulu. Nah, successful teman-teman. Kita coba yang lain. PC pertama dengan PC kedua ini successful teman-teman. Kemudian kita pencet router ke routernya. Nah, successful teman-teman. Coba kita simulasikan. Nah, ini simulasi testing ya teman-teman. Nah, menunjukkan simulasinya berjalan dengan sukses ya teman-teman. Coba kita tes sekali lagi, router ke router, successful, successful. Nah, sekian penjelasan routing dinamis RIP version 2 dari saya Vendira Sidiwangga. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan kurang jelas, mohon maklum dimaafkan teman-teman. Selebihnya itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.